Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Ratusan pendukung paslon gubernur berunjuk rasa di lokasi pleno rekapitulasi Kota Jayapura. Ratusan warga asli Papua desak BKN Papua Barat Daya revisi hasil tes seleksi kompetensi dasar PNS tahun 2024. Lahan pertanian rusak akibat cuaca buruk dan menyebabkan harga sayur melonjak. Ratusan mama-mama asli Papua mendatangi lokasi pleno rekapitulasi yang berlangsung di salah satu hotel di Abepura, Kota Jayapura, Selasa dini hari. Kedatangan massa untuk memprotes Ketua KPU Kota Jayapura yang dinilai tidak becus dalam melakukan rekapitulasi suara tingkat distrik Jayapura Selatan. Masa pendukung paslon gubernur nomor urut 1 meminta KPU bekerja sesuai aturan dan tidak menggelembungkan suara paslon. Tujuan kami ini dari mama-mama, tujuan kami ke sini sebenarnya minta Ibu KPU ketemu kami. Kami mau tanya kenapa harus tunda-tunda dan kami minta suara kami dikembalikan. Untuk distrik Japsel suara kami dikembalikan. Itu saja. Kami tidak maksud lain. Kami berterima kasih karena pemilu ini boleh jalan dengan baik. Yang kami minta demokrasi yang jujur. Kejujuran itu yang kami minta. Ketua KPU Papua Stef Dumbon mengatakan dirinya sengaja datang ke lokasi pleno untuk mengecek proses rekapitulasi yang tidak selesai tepat waktu. Ya, teman-teman Bawaslu PPD Jayapura Selatan itu karena ada angka yang tidak sinkron, ada angka di rekapitulasi untuk gubernur dengan yang wali kota ini beda jauh. Itu masa ada sekitar 10.000 orang yang memilih hanya gubernur, dia tidak memilih di wali kota. Ini juga kan masalah. Itu kita anggap itu cacat. Gitu. Nah, makanya tidak kita berharap coba tinjau lagi ulanglah. Rekapitulasi suara tingkat distrik Jayapura Selatan mendapat protes keras dari saksi paslon gubernur nomor urut 1 karena jumlah suara paslon nomor urut 2 bertambah 9.000 lebih. Panitia pemilihan distrik meminta saksi paslon tidak memprotes berlebihan dan mengikuti mekanisme yang diatur dalam KPU. Pleno rekapitulasi suara di tingkat Kota Jayapura harusnya sudah selesai pada 8 Desember lalu, namun molor hingga Selasa kemarin karena masalah penggelembungan suara. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pendukung paslon Bupati nomor urut 3 mendatangi lokasi pleno rekapitulasi suara di Gor Futsal Mimika, Papua Tengah. Masa meminta Ketua KPU menghentikan pleno rekapitulasi karena dinilai banyak kecurangan. Masa juga memprotes suara milik paslon nomor urut 3 yang dikurangi oleh panitia. Kapan itu perda itu kalau begitu? Ini apa itu? Saya kembalikan 1.900 suara itu. Suara kopi nama. Sudah tanggal sampai sudah habis itu. Kembalikan. Saya tunggu itu dulu. Tapi mereka tidak kembalikan nanti kemudian kita hidup di sini, nanti di sini, kita di sini. Tidak mungkin kemana-mana. Iya.
Usai mendapat penjelasan dari polisi, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Rekapitulasi suara di tingkat kabupaten terus dilakukan penghitungan. Dari 18 distrik masih tersisa 2 distrik yang dihitung KPU Mimika. Penghitungan suara itu mendapat pengawalan ketat ratusan polisi dan tentara. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Ratusan pencari kerja orang asli Papua mendatangi kantor Gubernur Papua Barat Daya Selasa kemarin. Kedatangan para pencaker itu memprotes hasil penerimaan PNS yang telah diumumkan di halaman website BKN. Massa menilai hasil tes kompetensi dasar yang sudah keluar di halaman website BKN tidak mengakomodir warga orang asli Papua. Pengunjuk rasa Martin Karet meminta BKN Papua Barat Daya meninjau kembali karena orang asli Papua yang lolos sangat minim. Proses seleksi ini kan ada yang pertama itu formasi khusus untuk OAP itu kan 80% sesuai ketentuan Undang-Undang Otsus, sedangkan 20%-nya itu kan milik non-OAP. Yang artinya ada marga saudara kita yang marganya non-OAP ada mengisi dalam formasi OAP. Dari sisi ketentuan Otsus, memang ada kategori A dan B, yang artinya teman-teman kita yang mama atau bapak salah satunya orang asli Papua ini juga punya bagian dalam formasi khusus OAP. Tetapi harus kita membuktikan suatu alat bukti atau pembuktian mendetail apakah dia benar-benar orang asli Papua atau tidak. Waktu kita adakan proses seleksi administrasi itu, di situ kita minta untuk semua orang asli Papua yang ikut serta sarjana yang ikut dalam tes PNS ini dalam pelengkapan berkas, di situ kan mereka harus mendapat rekomendasi. Oleh sebab itu rekomendasi yang diberikan ini kan provinsi baru, secara otomatis itu kan manajemen pelayanan publik ini kan belum maksimal. Jadi teman-teman kemarin diberi rekomendasi ini kan mereka melampirkan alat identitas bukti identitas salah satu pendukung, yaitu cuman kartu keluarga. Pengunjuk rasa juga mempertanyakan kebijakan penerimaan PNS orang asli Papua 80% dari kuota penerimaan, namun kenyataannya berbeda. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Asosiasi Logistik dan Transportasi Provinsi Papua mengeluhkan kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar yang terjadi belakangan ini. Akibat kelangkaan solar, pendistribusian bahan pokok ke pengusaha lokal di Jayapura terhambat. Ketua Kepelabuhan Kota Jayapura Khairul Baki meminta PT Pertamina memberikan jalan keluar terkait kelangkaan BBM jenis solar karena dampaknya sangat besar bagi pengusaha jasa logistik. Kita berangsur-angsur antrian panjang terus. Ini pasti barang tidak akan tersampaikan sampai ke Nataru. Ini saya bisa pastikan itu. Belum lagi kami pelaku usaha ini sudah antri solar, masih terjadi penumpukan di pelabuhan. Nah, kita bayar lagi nanti di Pelindo, namanya storage dan demurrage. Ya, sewa. Karena sewa lapangan tadi, sewa pelabuhan. Gitu. Jadi sangat-sangat ruginya double-double Pak ya? Sangat dirugikan dan double-double. Itu sebenarnya kami menjerit, tetapi masyarakat atau konsumen kami juga lebih menjerit karena keterlambatan penyampaian barang. Itu pun mungkin dirasakan juga semua agen-agen di Jayapura dalam hal penyampaian barang ke toko-toko kecil pasti terhambat juga. Ya, Alfi Ilva mewakili masyarakat Kota Jayapura dalam hal ini belum ada solusi dari Pertamina. Asosiasi Logistik akan berkoordinasi dengan instansi terkait soal kelangkaan BBM tersebut. Namun jika Pertamina tidak memberikan jalan keluar, mereka mengancam akan mogok kerja. Khairul mengusulkan PT Pertamina agar menempatkan mobil BBM di Pelabuhan Jayapura khusus melayani para pengguna jasa pengiriman logistik. Kelangkaan BBM jenis solar merugikan para pengusaha jasa logistik karena barang selama 3 hari menumpuk di pelabuhan dan pengusaha logistik dikenakan biaya tambahan. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.